Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang notasi balok. Untuk notasi balok ini nanti akan saya jadikan 2 video ya, karena panjang. Jika mungkin nanti perlu 3 atau 4. Untuk yang kedua, 2 video ini adalah yang paling dasar, jadi yang harus kamu ketahui. Untuk video yang pertama ini kita akan bahas tentang bentuk not ya, lalu garis para nada atau disebut staff. Yang ketiga clef atau tanda kunci ya, dan yang keempat tanda birama. Untuk selanjutnya nanti di video berikutnya. Oke ya, kamu ikuti dengan baik. Kalau kamu nggak ngikuti pasti nggak ngerti. Hanya untuk not balok ini sebenarnya mudah, cuman kalau kamu nggak ikuti ya nggak paham. Apabila nanti ada kesulitan, kamu tanya saja lewat WA ya. Nanti saya terangkan lagi khusus di video pakai WA saja ya. Oke, selamat mengikuti. Bagaimana cara membaca not balok? Apakah membaca not balok itu sulit? Bisakah kita melakukannya? Bisa. Untuk dapat melakukannya, kita membutuhkan 3 hal sebagai kunci utamanya. Yang pertama yaitu niat, atau kemauan yang besar untuk bisa. Kemudian yang kedua yaitu usaha. Akan sia-sia jika hanya ada niat tanpa ada sebuah usaha. Kemudian yang ketiga yaitu proses. Karena segala sesuatu tidak ada yang instan. Tetaplah berusaha dan jangan pernah menyerah. Ketiga hal tersebut adalah kunci seseorang untuk dapat melakukan apa saja. Kali ini kita akan belajar tentang cara membaca not balok. Sebelumnya, apa itu not balok? Not balok adalah sebuah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol, atau secara singkatnya adalah tulisan musik berupa simbol. Simbol tersebut meliputi not, staff, clef, dan lain-lain dengan fungsi yang berbeda-beda. Untuk dapat membaca not balok dengan baik, kita perlu mengetahui fungsi-fungsi tersebut. Pada video-video selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana fungsi dari masing-masing simbol tersebut. Entah itu not, staff, clef, ataupun yang lainnya. Apa itu not? Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, pada video kali ini kita akan belajar tentang apa itu not. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, not atau beberapa orang menyebutnya titi nada adalah sebuah simbol untuk mengaplikasikan sebuah nada. Nada itu sendiri adalah suatu bunyi teratur yang memiliki frekuensi atau getaran tertentu. Terdapat 7 nada natural yang wajib kita ketahui, yaitu nada tersebut diulang dengan urutan yang sama untuk nada-nada yang lebih tinggi ataupun nada-nada yang lebih rendah. Satu putaran tersebut dinamakan 1 oktav. Jika kita lihat bersama, terdapat sedikit perbedaan penulisan antara nada dalam 1 oktav dengan oktav lainnya. Penulisan tersebut dapat kita lihat di tabel berikut. Pada video selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana bentuk not. Bagaimana bentuk not? Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana bentuk not.
Secara umum, not terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, tangkai, dan bendera. Namun tidak semua not memiliki semua bagian tersebut. Mari kita simak sejenak tabel dari beberapa macam bentuk not. Untuk dapat lebih memahami tentang bentuk not, kita akan menggunakan sebuah perumpamaan. Pertama, kita umpamakan bentuk not seperti pizza. Lezat. Not penuh kita ibaratkan seperti satu buah pizza utuh yang siap disajikan. Not seperdua kita ibaratkan seperti setengah bagian dari pizza utuh yang dibagi menjadi 2 bagian. Not seperempat kita ibaratkan seperti seperempat bagian dari pizza utuh yang dibagi menjadi 4 bagian. Not seperdelapan kita ibaratkan seperti seperdelapan bagian dari pizza utuh yang dibagi menjadi 8 bagian. Not seper-16 kita ibaratkan seperti seper-16 bagian dari pizza utuh yang dibagi menjadi 16 bagian, dan seterusnya. Jadi, secara singkat, satu buah pizza penuh terdiri dari 2 potong pizza seperdua. Satu buah pizza seperdua terdiri dari 2 potong pizza seperempat. Satu buah pizza seperempat terdiri dari 2 potong pizza seperdelapan. Satu buah pizza seperdelapan terdiri dari 2 potong pizza seper-16, dan seterusnya. Dari perumpamaan itu, kita telah belajar tentang bagaimana bentuk not balok. Pada tahap ini, perlu diketahui bahwa kita belum dapat membaca notasi balok. Namun setidaknya, kita sudah mempunyai cukup modal untuk ke tahap selanjutnya. Semakin kita mempelajarinya, akan semakin terbiasa dengan berbagai macam bentuk. Pada video selanjutnya, kita akan belajar tentang apa itu staff. Apa itu staff? Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu staff dan bagaimana bentuknya. Staff, atau juga disebut paranada, adalah tempat untuk menuliskan not atau titi nada. Staff terdiri dari 5 garis horizontal dan 4 spasi atau ruang antar garis-garis tersebut. Penulisan not pada staff sesuai dengan ketinggian nada. Semakin tinggi nada, maka dituliskan semakin ke atas. Dan semakin rendah nada, maka dituliskan semakin ke bawah. Ada kalanya kita harus menuliskan nada yang melewati batasan staff. Untuk menuliskannya, kita perlu garis bantu yang dinamakan ledger line. Garis bantu terdiri dari garis kecil yang dituliskan di atas atau di bawah staff. Semakin tinggi atau rendah nada, semakin banyak juga garis bantu ini digunakan. Pada video selanjutnya, kita akan belajar tentang apa itu clef. Apa itu clef? Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu clef dan bagaimana bentuknya. Clef, atau sering juga disebut kunci, adalah tanda yang menunjukkan letak not atau titi nada tertentu. Perlu kita ketahui bersama karena sering terjadi kesalahpahaman. Sebutan clef atau kunci berbeda fungsi dengan akord atau chord. Jika kita melihat buku kumpulan lagu-lagu umum, di situ kita akan melihat contoh-contoh akord seperti C mayor, F mayor, G mayor, dan lain-lain. Untuk menyebut hal tersebut, lebih baik kita menggunakan istilah akord atau chord, bukan istilah kunci. Sedangkan istilah kunci lebih mengacu untuk sebutan clef, yang digunakan untuk menunjukkan letak nada tertentu, seperti kunci C, kunci F, kunci G, dan lain-lain. Ada beberapa jenis clef atau kunci yang sering digunakan, yaitu kunci G, kunci C, dan kunci F.
Namun pada video kali ini, kita hanya akan membahas dua kunci saja yang paling umum untuk digunakan, yaitu kunci G, treble clef, dan kunci F, bass clef. Kunci G, treble clef, adalah kunci yang menunjukkan letak not atau titik nada G1. Titik nada G1 terletak di garis kedua atau di pusat ikalnya kunci G. Nada-nada lain diurutkan sesuai urutan abjad berdasarkan dengan ketinggiannya. Sementara kunci F, bass clef, adalah kunci yang menunjukkan letak titik nada F. Titik nada F terletak di garis keempat atau di pusat ikalnya kunci F. Nada-nada lain diurutkan sesuai urutan abjad berdasarkan dengan ketinggiannya. Pada video selanjutnya, kita akan belajar tentang apa itu tanda birama dan nilai nada. Apa itu tanda birama? Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, pada video kali ini kita akan belajar tentang apa itu tanda birama dan nilai nada. Sebelum kita belajar tentang tanda birama dan nilai nada, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Istilah-istilah tersebut adalah tanda birama, time signature, garis birama, bar line, dan ruas birama, bar. Tanda birama adalah tanda untuk menentukan jumlah ketukan dan jenis not pada setiap ruas birama. Garis birama adalah garis vertikal yang membagi staf menjadi beberapa bagian. Ruas birama adalah ruang yang berada di antara garis birama. Ada banyak sekali tanda birama yang bisa kita gunakan dalam penulisan notasi balok, mulai dari 2/4, 3/2, 4/4, 6/8, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mari kita simak contoh berikut agar dapat lebih paham tentang tanda birama. Tanda birama dituliskan pada staf secara vertikal. Kita coba mulai dengan contoh tanda birama 2/4. Angka 2 pada birama 2/4 menunjukkan berapa banyak ketukan dalam satu ruas birama. Pada contoh tanda birama 2/4, berarti satu ruas birama terdiri dari 2 ketukan. Sedangkan angka 4 pada birama 2/4 menunjukkan jenis not yang digunakan dalam satu ketukan. Pada contoh tanda birama 2/4, berarti digunakan jenis not 1/4 dalam setiap ketukan. Kita lihat di situ, not setengah memiliki nilai 2 ketukan. Hal tersebut bisa terjadi karena not setengah adalah gabungan dari 2 not 1/4, sehingga nilai ketukan dari not 1/4 diakumulasi menjadi 2 ketukan. Contoh ini juga berlaku untuk not-not lain seperti not penuh, not 1/8, not 1/16, dan lain-lain. Mari kita simak contoh tanda birama yang lain agar kita bisa lebih memahaminya lagi. Untuk contoh kedua, kita gunakan tanda birama 3/2. Bagaimana kira-kira perbedaannya dengan tanda birama 2/4? Mari kita simak penjelasan berikut. Angka 3 pada birama 3/2 menunjukkan bahwa dalam satu ruas birama tersebut terdiri dari 3 ketukan. Sedangkan angka 2 pada birama 3/2 menunjukkan bahwa jenis not yang digunakan dalam satu ketukan tersebut adalah jenis not setengah. Kita lihat di situ, not 1/4 memiliki nilai setengah ketukan. Hal tersebut bisa terjadi karena not 1/4 adalah setengah bagian dari not setengah,
sehingga nilai ketukan dari not seperempat adalah setengah ketukan. Contoh ini juga berlaku untuk not-not lain seperti not penuh, not seperdelapan, not seper-16, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut, kita tahu bahwa not seperempat tidak selalu bernilai satu ketuk. Ada kalanya juga not seperempat bernilai setengah ketuk. Hal itu tergantung dari tanda birama apa yang digunakan. Semoga materi tanda birama pada video kali ini bisa dipahami dengan mudah. Dan sebagai evaluasi pada video kali ini, apakah kalian tahu berapa ketuk nilai not setengah dalam tanda birama 6/8? Jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar. Beri juga penjelasan singkatnya menurut kalian masing-masing. Pada video selanjutnya, kita akan belajar tentang apa itu tanda diam.